Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para keluarga besar SD Muhammadiyah dan para mustami'in yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat, rahmat, taufik, hidayah, serta kesehatan yang ada pada diri kita, sehingga kita menemui bulan Ramadan di tahun 1447 ini atau 2026. Ini adalah nikmat yang tiada tara yang perlu kita syukuri, karena tidak semua orang bisa dapati di bulan Ramadan ini karena Allah SWT memanggilnya. Salawat dan salam tetap kita aturkan pada Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Para Bapak, Ibu, serta semua keluarga besar SD Muhammadiyah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan golongan yang diizinkan tidak berpuasa. Kita tahu bahwasanya puasa atau saum menurut bahasa adalah menahan dari segala sesuatu, menahan tidur, menahan makan, menahan minum, menahan berbicara yang tidak baik, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini benar-benar harus memperhatikan dan harus melakukan sesuatu yang hati-hati supaya puasa kita tidak gugur. Menurut istilah agama, saum adalah menahan dari segala yang membukakan satu hari lamanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytun aswad minal khaytin aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kamu hingga waktu kelihatan benang yang putih dan benang yang hitam, yaitu fajar. Quran surat 2 ayat 187. Puasa Ramadan adalah wajib bagi orang Islam yang mukmin. Semua orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan kalaupun mereka tidak sanggup untuk melaksanakan, maka di lain waktu atau di bulan lain mereka dianjurkan untuk melaksanakan atau mengganti kewajiban yang tidak puasa beberapa hari yang ditinggalkan, atau bisa juga mereka membayar fidyah sebagai pengganti dari ketidakmampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, di dalam hal ini ada orang-orang yang tidak dianjurkan untuk tidak melaksanakan puasa atau tidak mempunyai kewajiban melaksanakan puasa.
Nah, di antara itu siapa saja yang tidak terkena kewajiban atau keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa tersebut. Yang pertama adalah orang yang sakit bertahun-tahun yang tidak mungkin disembuhkan. Yang kedua yaitu orang tua renta yang tidak sanggup berpuasa. Yang ketiga, perempuan yang haid dan nifas. Yang keempat, ibu hamil yang menyusui. Yang kelima, musafir atau orang dalam berpergian. Yang keenam, orang gila, orang yang tidak berakal atau akalnya tidak sehat. Yang ketujuh, anak kecil yang belum balik. Yang kedelapan, orang yang bekerja keras atau bekerja berat. Nah, itulah diantara 8 orang yang tidak atau yang mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Para mustami'in yang berbahagia yang dirahmati Allah, di dalam menjalankan ibadah puasa memang tidak semua orang sanggup untuk melaksanakan. Ada beberapa orang yang tidak harus untuk melaksanakan puasa ya karena sesuatu hal yang saya sebutkan di atas tadi. Ada 8 orang yang memenuhi kriteria yang tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Akan tetapi ada beberapa yang harus mengganti di lain waktu. Baik, untuk yang pertama, orang yang sakit bertahun-tahun yang tidak mungkin disembuhkan. Nah, kenapa orang-orang ini tidak diharuskan untuk melaksanakan puasa? Ya karena memang kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Ini tidak mendapatkan atau tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa karena kalau mereka tidak mendapatkan asupan gizi, vitamin dan lain sebagainya, maka bisa jadi sakitnya akan bertambah parah. Akan tetapi nanti kalau sembuh bisa diganti dengan waktu atau bisa jadi mereka dikenai bayar kafarat. Yang kedua, orang tua renta yang tidak sanggup berpuasa. Nah, orang tua renta yang tidak sanggup berpuasa itu yang bagaimana? Ya tentu orang tua yang tidak mampu untuk melakukan semua aktivitas hari-hari karena kelemahan fisiknya. Bisa jadi mereka hanya duduk-duduk, bisa jadi mereka hanya berbaring karena fisiknya lemah. Nah, ini mereka orang tua ini tidak dianjurkan, tidak dikenai untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, perempuan yang haid dan nifas. Yang ketiga, perempuan haid dan nifas. Perempuan yang kedatangan bulan atau perempuan yang melahirkan, ini tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi di lain waktu mereka harus mengganti berapa hari lamanya mereka tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, ibu hamil yang menyusui. Ibu hamil yang menyusui ini pun juga tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa karena berkenaan dengan bayi yang asuhnya, karena mereka membutuhkan
ASI dari ibunya. Tentu ASI ini dibutuhkan karena ibunya harus melakukan atau memakan dengan makanan yang mempunyai nilai gizi yang baik, sehingga anak atau bayi yang disusui tersebut tetap dalam kondisi sehat, segar bugar. Yang kelima yaitu musafir atau orang dalam berpergian. Ini pun juga tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Nah, berpergian ini tidak ada syaratnya, tidak berpergian kita ke pasar, berpergian kita ke mana, ke sekolah dan lain sebagainya, tapi ada ketentuannya, yaitu sekitar 80 kilometer. Perjalanan yang jauh, yang melelahkan, itulah mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa. Akan tetapi mereka di lain waktu juga harus mengganti berapa hari atau berapa kali mereka melakukan perjalanan jauh tersebut. Yang keenam, orang gila. Orang gila yang tidak punya akal, akalnya tidak sehat, ini sudah jelas tidak mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan puasa karena mereka tidak mengetahui kondisinya, tidak tahu aturan dan lain sebagainya, sehingga Allah memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak melaksanakan puasa dan tidak dianjurkan untuk mengganti puasa. Yang ketujuh, anak kecil yang belum balik. Nah, anak kecil yang belum balik, yang usia 5 tahun, yang usia 7 tahun, 6 tahun, yang anak masih TK, ini tidak dianjurkan untuk, tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Akan tetapi anak-anak kecil ini perlu dididik, dikenalkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, sekali-sekali dicoba setengah hari berbuka, atau kembali lagi puasa lagi sampai menjelang maghrib. Jadi latihan untuk puasa. Ini anak-anak yang sekitar kelas 1 SD, kelas 5 sampai kelas 5, yaitu kalau bisa harus latihan untuk melaksanakan puasa ini. Nah, ini ketentuannya mereka belum balik. Nah, belum balik itu berapa usianya? Kalau perempuan biasanya antara usia 9 tahun, atau mereka sudah keluar haid, keluar darah haid, itu dikenakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Demikian juga anak laki-laki atau anak putra yang usia 12 tahun ke atas, yang mereka sudah mengalami mimpi basah, ini dianggap sudah balik dan harus mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya sejak kecil anak-anak kita harus dididik untuk melakukan ibadah puasa, walaupun hanya setengah hari atau berapa jam. Tetap kita sebagai orang tua untuk mengajarkan pada anak-anak kita untuk selalu melaksanakan ibadah puasa. Yang kedelapan yaitu orang yang bekerja keras. Nah, orang yang bekerja keras, kerja berat, ini pun juga tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, karena nanti bisa jadi kalau mereka tetap puasa akan mengganggu pekerjaannya atau mengganggu stamina dalam bekerjanya. Contoh, mereka para
panggul, kuli batu, atau yang mengangkat sesuatu yang berat, beban berat, itu dianjurkan untuk berbuka. Akan tetapi kalau sudah normal, tidak ada pekerjaan keras, mereka dianjurkan untuk mengganti berapa kali mereka tidak melaksanakan puasa tersebut. Nah, dari sekian keterangan tadi, ada beberapa yang harus menjadi rujukan pada kita, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pun juga sudah memberikan kejelasan bahwasanya mereka-mereka yang tidak dikenai untuk melaksanakan ibadah Ramadan, di dalam Al-Quran pun juga dijelaskan, wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Jadi mereka yang sakit, mereka yang safar, yang dalam perjalanan, itu mereka diberikan sesuatu dispensasi tidak melaksanakan puasa. Demikian juga yang lainnya, ibu hamil, ibu menyusui. Ada sebuah hadis yang mengatakan, innallaha wada'a anil musafirin syatral salat wassaum, anil musafir wa anil mardai wa an habali. Sesungguhnya Allah telah menggugurkan separuh sholat bagi musafir, serta mencabut kewajibannya puasa bagi musafir dan ibu hamil dan menyusui. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Itu diantara dalil yang dipakai untuk mereka yang musafir, mereka yang hamil, mereka yang menyusui, jadi kenakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tetapi di lain waktu, kalau senggang, bisa untuk menggantikan berapa kali mereka tidak melaksanakan puasa tersebut atau membayar kafarat. Nah, membayar kafarat ini tentu mereka harus memberikan makanan kepada fakir miskin, bisa berupa beras 3/4 kilo, atau bisa berupa uang yang bisa memberikan manfaat bagi orang miskin tersebut. Di dalam hadis yang lain pun juga dinyatakan bahwasanya, yang artinya hukum puasa tidak berlaku atas 3 orang, yaitu anak kecil hingga balik atau dewasa, orang gila hingga waras, orang tidur hingga bangun. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Para bapak, ibu, keluarga besar SD Muhammadiyah yang dirahmati Allah, itulah diantara beberapa kriteria orang-orang yang diizinkan untuk tidak berpuasa Ramadan karena sesuatu hal yang kami sebutkan di atas. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan faedah manfaat bagi diri saya dan semua yang mendengarkan apa yang sampaikan pada kesempatan ini. Demikian, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.